Bismillahirrahmanirrahim. Halo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Selasa ya, tanggal 22 Oktober 2024. Saya akan kembali share analisa DXY USD ya. Kemarin hari Senin itu muncul candle doji atau Grafton doji ya, ini ya, ada rejection. Oke teman-teman, sebelum kita lanjutkan analisanya, saya akan infokan bahwasanya nanti di bulan November kita akan buka kelas lagi ya, di kelas terakhir tahun ini ya, kelas mengenai analisa teknikal menggunakan strategi atau metode Smart Money Concept, yang berisi dari analisa teknikal secara mandiri, kemudian market structure yang advance, kemudian yang hal-hal yang penting ya, mentorship untuk para trader pemula. Silahkan yang tertarik, kita akan buka open, terbatas hanya 10 orang. Silahkan yang tertarik segera daftar atau kontak admin ya di WA yang tertera di brosur ya. Oke, kita lanjutkan analisanya. Terima kasih. Berhasil membuat all time high baru di 2740.61 ya. Ini menjadi harga paling tingginya di minggu ini. Sedangkan kemarin itu bergerak di angka satu hari ya. Kemarin itu bergerak di angka kisaran 2588 atau 258 pips atau 25 dolar ya, 25,8 dolar per troy on ya pergerakannya. Dan untuk saat ini masih dalam inside bar ya, jadi belum bisa keluar dari dailynya. Apakah hari ini mampu break bawah atau break atas ya? Coba kita nanti akan perkecil ya, di time frame yang lebih kecil ya. Coba kalau kita kemarin di hari Sabtu atau weekly analisa, saya sudah sampaikan bahwasanya untuk target kita coba cari pakai Fibo extension ya. Itu dari sini kita tarik ya, kita tarik. Nah, ini sudah memenuhi ya di target yang ketiga. Jadi di 2741 ya, kurang sedikit, tapi ini sudah area sudah masuk lah. Kita bisa bilang target itu areanya ya, jadi bukan pure angka, tapi ya sudah mendekati, hanya selisih berapa poin saja. Artinya kita coba melihat apakah ada potensi untuk koreksi terlebih dahulu ya. Kalau misalkan dia break, dia akan koreksi di area mana ya. Tapi ini prinsipnya turun hanya untuk koreksi ya, bukan untuk reverse ya. Jadi bullishnya masih kuat. Jadi misalkan kita sell ya, kita counter trend ya. Kita coba lihat di time frame lebih kecil nanti ya, seperti apa. Untuk daily misalkan dia turun, harga yang akan dia tuju itu di area sini, ada demand order block di area harga 2667.73 sampai 2642.16. Itu area pertama yang akan dituju di secara daily ya. Tapi mungkin tidak langsung tercapai hari ini ya. Ini untuk ke depan ya, mungkin di minggu depan. Nah, ini yang kedua, ada juga order block ya, demand order block di 2625 sampai 2607. Itu masih fresh ya, belum diambil order sama sekali. Dan kita lihat di sini ada, ini bisa kita lihat, ini sebuah liquidity ya. Liquidity itu apa ya? Liquidity itu bahan bakar untuk market. Jadi harga akan bergerak ke atas ataupun ke bawah, tapi dengan mengambil liquidity atau bahan bakar terlebih dahulu. Nah, kita sudah kita cek ya di daily-nya seperti apa. Coba kita turunkan di 4 jam. Nah, di 4 jam ada bearish engulfing ya. Struktur H4 itu di sini menjadi change of character ya. Ini menjadi change of character. Sebelumnya di sini menjadi change of character dibalas change of character ya. Kemudian untuk H4
pullbacknya ada di sini ya untuk inducement sementara yang, tapi ini masih calon ya. Jadi misal manakala dia menjawab bearish engulfing, dia akan menuju area sekitar 2700-an ya, 2701.80 itu menjadi pullback terdekat atau inducement, calon inducement ya. Nanti kalau misalkan dia ngambil harga di sini, misalkan begini, misalkan dia ngambil harga yang otomatis high di atas menjadi valid. Nah, ini akan kita lihat apakah di sini akan menjadi melanjutkan kenaikannya ya. Yang jelas secara geopolitik dan fundamental lainnya ya, contoh cut rate ya, di bulan depan akan ada penurunan kemungkinan ya, ada prediksi seperti itu. Nah, ini harga emas akan kembali naik ya. Ini masih kemarin itu rally, nggak ada koreksinya. Nah, apakah untuk ke depan ini dengan adanya bearish engulfing ini berhasil memberikan jawaban terhadap harga emas ya? Apakah dia akan turun dulu lalu akan lanjut melanjutkan rally-nya atau melanjutkan kenaikannya? Nah, di 4 jam seperti itu, coba kita cek di H1 ya. Di H1 sama juga terlihat ini ada bearish engulfing semalam. Ini emang ini kompresi ya, ini kompresi semua, ini liquidity ya, ini semuanya liquidity. Jadi bisa diambil oleh harga menjadi, atau smart money menjadikan ini sebuah bahan bakar ya. Jadi diambil orderannya dulu baru dia akan melanjutkan kenaikannya, seperti itu. Nah, untuk H1 terakhir pola atau terakhir struktur yang valid itu coba kita cek di sini. Terakhir di sini menjadi change of character, lalu menjadi bullish kembali setelah high validnya di break, jadi menjadi change of character lagi. Nggak ada ini sudah ambil ya, di H1 sudah ada high valid ya, karena di situ sudah ada inducement ya, ada pullback, ini inducement untuk H1. Oke, jadi kita bisa coba nanti kita cek ya di tabel lebih kecil ya. Ini kalau misalkan sell, ini ada order block ya di H1, ini juga di atas juga ada ambil liquidity grab ya, ini liquidity grab. Jadi sweep high-nya yang candle sebelumnya ini di harga 2739 menjadi harga di yang terakhir itu 27461 ya. Ini yang high all time high-nya yang terakhir. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin entry sell di sini, coba cari konfirmasi entry di M5 lah paling enggak, atau M15. Coba kita cek nanti ya. Lalu untuk H1 sudah ada high valid ya, sudah ada high valid, berarti kita coba cari trading range ya. Ini ada trading range. Ini jauh banget ya ini ya, trading range-nya lebar. Area equilibriumnya di sini ya, benar, ini menjadi equilibrium. Nah, di sini menjadi area demand-nya ya di H1 untuk area buy ya. Untuk area buy, zona buy-nya ada di sekitar harga 2656 sampai 2632 ya. Itu cari konfirmasi juga nanti misalkan turun ya. Kalau misalkan kita cek di OTE ini, di sini ada order block yang masih fresh. Ini bisa jadi untuk area entry juga ya. Di 2643.91 itu OTE-nya ya. Itu kalau misalkan kita pakai Fibonacci optimum trade entry. Oke. Nah, di sini saya sudah pasang area sell limit ya. Buat teman-teman yang ingin join di VIP, silahkan klik link di deskripsi ya. Misalkan ingin mendapatkan update atau setup menjadi lebih cepat. Kalau misalkan di YouTube sini kan ya ada keterbatasan ya, nggak bisa secara real time ya. Nah, kita coba turunkan di M15 coba. Apakah sudah ada
apakah sudah ada struktur. Nah, coba kita cek. Ini bos terakhir ya. Coba kita runut. Kemudian ini juga bos. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like bila menyukai video ini, lalu komen ya, komen yang inilah yang membangun ya. Saya lihat beberapa komen ini masih ada beberapa hater yang hujat, ada yang ya apa ya, maksudnya gini loh, kita nggak ngelarang ya komen apapun, terserah lah kita. Kalau misalnya nggak suka ya kita delete aja. Maksudnya kalau memang mau diskusi ya, menunjukkan bahwa memang ya kita diskusi, artinya apa, saling memberikan masukan, insight yang bagus, yang positif ya. Di sini kita sama-sama sebagai trader, jadi jangan sampai ada yang ya, ada yang rungkat lah. Masuklah ke apa, channel Telegram gratis, nggak bayar loh, tinggal masuk aja. Kalau misalnya ada ilmu yang pengen di share, silakan. Ada yang komen, saya tahu bla 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 bla, tapi saya nggak mau share ini. Maksudnya apa ya, saya bingung. Kadang banyak yang aneh-aneh gitu loh ya, yang menghujatnya ngata-ngatain ya. Biarin, tak delete aja. Bikin puyeng aja. Oke, kembali ke laptop. Oke, nah di sini setelah ada break of structure, coba kita cek lagi ya, apakah ada struktur pullback. Bentar, ini berapa? 2889, 2892. Oke, ini menjadi inducement ya. Ini inducementnya, artinya high di atas ini sudah menjadi high valid, lalu di break jadi boss ya. Di M15 sudah boss terakhir. Kemudian nah ternyata low validnya di break. Nah, dia sudah menjadi change of character di M15 ya. Ini change of character M15. Nah, di sini juga sudah ada inducement, ini ada inducement. Inducement berarti apa? Low di bawah ini valid gitu. Di secara time frame M15. Kalau H1 tadi kan inducement ya, di sini ya terlihat sebagai inducement, jadi high di atas valid. Nah, sekarang di M15 low di bawah ini menjadi valid ya, karena ini high validnya mana ya? High validnya sini gitu, high valid di sini, low valid di sini ya. Tadi saya sudah sampaikan cari konfirmasi entry di sini ya, di M5 minimal atau M15 juga sudah ada konfirmasi kan. Jadi kalau misalkan mau agresif entry ya bisa ya, kita tarik aja ya pakai Fibonacci ya. Nah, kita agresif entry ya, area itulah. Nah, ini kan ada area supply ya. Kalau kita perkecil, ini area supply ya, banyaknya orderan di sini. Ini bagus ini. Ini bisa menjadi setup. Nah, di harga berapa? 2735-an lah ya. Berapa pips sih kalau misalkan kita entry di sini SL-nya? Ya, ini kita cek ya. 60, enggak sampai 70 pips ya, gas aja lah ya kalau misalkan mau entry sell. Nah, TP-nya di mana bang? Ya bisa target bikin bos di bawah sini, atau di sini kan ada liquidity, area sini juga boleh. Berapa pips ya? Ya jangan tamak-tamak lah, di sini udah 150 loh, lumayan. Kalau misalkan bikin bos 200 pips, 210, wah lumayan ya, tinggal hitung lot aja ya. Jadi saya sudah pasang sell ya, bisa aja nggak nyampe sini dia udah turun bikin bos ya, bisa ya, kita kan nggak pernah tahu. Di sini kan ada di M15 ada inverted fair value gap ya, jadi BPR balance price range. Cuman saya nggak suka di entry di BPR tuh, jadi antara FVG sama FVG ketemu itu saya nggak suka. Kenapa ya? SL-nya gede lebar gitu loh. Mendingan ya supply ya pakai standar bakunya kita sendiri aja ya. SMC kita rollnya begini, kalau nggak nyampe begini ya nggak entry udah, daripada kita entry di sini stop lossnya lumayan gitu loh. Misalkan ini juga sebenarnya juga areanya golden ratio sih ya, 100 pips ya. Kalau misalkan mau meresikukan 100 pips ya silahkan, itu hak teman-teman ya. Ya, jadi untuk hari ini kita coba cari momentum untuk sell ya. Kemarin saya udah bilang tombol sellnya rusak itu di minggu kemarin. Minggu ini ternyata sudah ada konfirmasi ya.
kita coba entry lah ya. Ada kemungkinan, ada opportunity, ada momentum ya kita masuk. Kalau nggak ada ya kita dari kemarin kita mau ngebuy juga sulit. Entry-nya di mana? Ya, cuman FVG naik, FVG naik. Ini aja kemarin tuh sampai sempat cuma di order block di M15 lanjut ya. Nah, untuk indeks dolar coba kita cek ya, indeks dolar seperti apa ya. Oh, oke, indeks dolar sudah berada di area. Bentar, indeks dolar sudah berada di area breaker block ya. Dia berada di breaker block. Area yang akan dituju nanti ya di sini di order block di area supply di sini di 104.466 sampai 104.298 ya. Jadi akan coba melanjutkan bikin higher high kembali untuk indeks dolar. Jadi indeks dolar masih strong untuk naiknya dulu ya. Ya, sampai di sini apakah mampu? Nah, hari ini tidak ada news ya. Jadi kita coba fokus di market structure-nya ya. Ya, kita kembali ke SAUSD. Jadi gimana Bang? Untuk ya sudah saya sampaikan ya, kita sudah ada setup. Yang ingin join silahkan, yang mau di VIP silahkan, yang ingin join di mentorship untuk bulan November ya silahkan. Linknya juga sudah ada di deskripsi, juga ada nomor WhatsAppnya. Mungkin itu kelas terakhir ya, di ya nggak tahu untuk tahun depan, tapi untuk tahun ini terakhir ya. Jadi untuk bulan November saya sampai Desember. Tahun depan saya nggak tahu apakah akan buka kelas lagi ya, tergantung situasi ya. Tapi kayaknya aduh capek loh ya. Setidaknya saya sudah coba memberikan apa yang saya bisa. Teman-teman yang gabung di kelas rata-rata sih sudah mulai merasakan manfaatnya ya. Jadi saya lebih senang teman-teman itu bisa membuat setup sendiri, sudah bisa menganalisa sendiri. Jadi resikonya ada di teman-teman. Jadi lebih bisa menjadi trader yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi sewaktu-waktu kita mau analisa, mau trading sudah bisa analisa sendiri. Jadi itu lebih bagus ya secara mental juga. Orang punya trading plan itu bagus secara punya rencana, itu akan menjadikan trading itu lebih terarah, tertata, dan punya resiko yang sudah diukur, sudah dipikirkan lah. Jadi tidak asal entry buy maupun sell. Jadi kalau misalkan teman-teman yang haters, bukan teman sih, kalau haters tuh saya anggap bukan teman ya. Jadi ngatain ya banyak lah. Ya tanya aja sama yang sudah masuk ke kelas apakah ada manfaatnya. Kalau nggak ada ya silahkan lah. Kalau nggak apa-apa di blokir apa gimana, serah. Apa di unsubscribe, apa di report, apa monggo. Atau ada dislike. Saya yang di sini niat saya cuma membantu teman-teman apa yang saya bisa melalui media YouTube ini. Kalau teman-teman ada manfaatnya ya karena kita pengennya memberikan dampak positif ya kepada para penonton, para subscriber, para member, para trader yang memang sepemikiran dengan kita ya. Jadi menggunakan Smart Money Concept ini memang ada beberapa kekurangan, antara lain ya nunggu setupnya terbentuk itu memang lama. Ya itu butuh kesabaran ya. Kalau nggak ada setup ya nggak apa-apa kan, nggak usah trading ya. Gitu aja, simple. Oke, jadi mungkin itu aja untuk hari ini update saya terbaru tentang SAUSD atau di gold hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Silahkan yang ingin join VIP silahkan ya. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan akhir kata, see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.